Pernah nggak sih kamu ngerasa ngantuk berat jam 2 siang di kantor? Badan rasanya pegel, lemas, dan bawaannya pengen ngadem terus di ruangan ber-AC? Kita yang tinggal di Indonesia sering banget ngeluh soal cuaca panas dan matahari yang terik. Bawaannya takut hitam atau takut kegerahan. Tapi tahu nggak, di balik gerah dan teriknya cuaca tropis ini, sebenarnya tubuh kita sedang ditawari semacam cheat code biologis yang gratis untuk menua lebih sehat dan menekan resiko penyakit kronis. Sayangnya, gaya hidup modern justru membuat kita menjauhi obat gratis ini. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Menjelang tanggal 29 Juni ini, kita merayakan International Day of the Tropics atau Hari Tropis Sedunia. Dan ini momen yang pas banget untuk ngomongin kesehatan dari sudut pandang lingkungan kita sendiri. Saya kasih contoh ya, banyak banget teman-teman pekerja kantoran. Mungkin kamu salah satunya, yang rela habis jutaan rupiah sebulan buat beli suplemen antioksidan impor atau bayar mahal buat sesi sauna eksklusif. Tapi ironisnya, tiap hari berangkat kerja full jaketan, lari dari parkiran ke lobi karena takut kena sinar matahari, terus duduk 8 jam berturut-turut di ruangan bersuhu 18 derajat Celcius. Padahal, dari kacamata longevity medicine, dia baru aja memblokir akses ke pilar utama anti penuaan yang dikasih gratis oleh alam tropis kita. Hari ini, kita bakal bongkar sains di balik iklim kita. Dan percaya deh, setelah nonton video ini, cara kamu melihat matahari, rasa gerah, dan makanan pasar gak akan pernah sama lagi. Banyak yang ngira sinar matahari pagi itu cuma untuk produksi vitamin D. Dan kalau dengar kata melatonin, pasti yang kebayang adalah suplemen buat tidur malam kan? Ini mitos yang harus kita dobrak sekarang. Faktanya, sinar matahari terutama spektrum near infrared yang menembus jaringan kulit, diduga kuat memicu mitokondria alias pabrik energi di sel untuk memproduksi melatoninnya sendiri. Ini memang masih jadi hipotesis ilmiah yang menarik, tapi arah buktinya menjanjikan. Menariknya, melatonin versi sel ini diperkirakan nggak bikin ngantuk, beda dengan melatonin tidur, karena dipakai lokal di dalam sel sebagai antioksidan untuk membersihkan radikal bebas. Jadi, kalau kamu mau investasi buat longevity atau umur panjang yang sehat, berjemur 10-15 menit di pagi hari bukan cuma soal kesehatan tulang lewat vitamin D, tapi menurut hipotesis terbaru, juga berpotensi melindungi sel dari penuaan dini. Nah, yuk kita bedah secara medis, tapi pakai bahasa yang lebih gampang. Bayangkan mitokondria di dalam sel kita itu seperti mesin pabrik. Tugasnya memproduksi energi atau ATP biar kamu bisa mikir, olahraga, dan hidup. Tapi yang namanya mesin, setiap kali dia menyala pasti menghasilkan asap knalpot. Di dalam tubuh kita, asap knalpot ini disebut reaktif oksigen spesies atau ROS, atau radikal bebas. Kalau limbah ini menumpuk, pabriknya perlahan karatan. Ini salah satu pendorong penting kenapa kita gampang capek, kulit keriput, dan organ menua lebih cepat. Disinilah cahaya near infrared dari matahari pagi tadi bekerja seperti alarm kebakaran yang canggih. Menurut model yang sedang dikembangkan para peneliti, cahaya ini mengaktifkan produksi melatonin lokal. Ini sama sekali berbeda jalurnya dengan melatonin dari kelenjar pineal di otak yang keluar malam hari saat gelap. Melatonin mitokondria ini ibarat pemadam kebakaran instan yang menetralisir asap knalpot tadi tepat di tempat dia diproduksi, sebelum asapnya sempat merusak DNA sel kita. Inilah fondasi longevity yang sebenarnya, mendapatkan produksi energi yang optimal tanpa disertai kerusakan seluler. Ngomong-ngomong soal bedah seluler kayak gini, buat kamu yang suka deep dive bahas jurnal medis terbaru soal longevity, yuk gabung ke fitur membership channel ini. Kamu bisa ikutan request topik eksklusif selanjutnya, dan pastinya komentar kamu akan dapat prioritas. Ingat ya, ini ruang edukasi dan diskusi, bukan untuk konsultasi medis pribadi. Klik tombol join di bawah. Oke, masalah cahaya matahari pagi udah kita amanin. Tapi ada keluhan lain. Dok, kalau siangnya gimana? Panas banget, bikin keringetan dan gerah.
Nah, tahan dulu remote AC kamu. Karena rasa gerah yang mengganggu itu ternyata punya efek peremajaan biologis yang luar biasa. Mitosnya, cuaca panas dan keringat siang hari cuma bikin kita dehidrasi, kucel, dan lemas. Tapi tahukah kamu, paparan panas yang teratur dan terkontrol, misalnya membiasakan diri aktif di luar ruangan, bukan selalu lari ke AC, bisa melatih tubuh memproduksi heat shock proteins atau HSP. Mirip prinsip yang dipakai pada terapi panas berulang seperti sauna. Orang di luar negeri yang punya 4 musim harus bayar ratusan ribu ke tempat sauna demi mendapatkan efek ini. Sementara kita di negara tropis bisa dapat fasilitas ini secara gratis, asal dimanfaatkan secara rutin dan aman, bukan cuma sekali-sekali. HSP ini ibarat montir ajaib di dalam tubuh. Saat suhu inti tubuh naik, HSP akan keliling ke seluruh sel untuk mencari protein-protein yang bentuknya mulai rusak atau melipatnya salah. Terus, menyusunnya kembali menjadi normal. Proses ini dalam longevity medicine dikaitkan dengan peradaban peradangan dan potensi menjaga kesehatan saraf serta otot seiring dengan bertambahnya usia. Gimana sebenarnya mekanisme fisiologis dari montir ini? Tubuh kita itu sangat luar biasa adaptifnya. Ketika suhu inti tubuh naik sedikit, ini yang di dunia medis disebut mild thermal stress atau stres termal ringan, sel kita akan merespons. Wah, ada ancaman lingkungan nih, kita harus perkuat dinding pertahanan. Di dalam sel, protein itu bentuknya harus 3 dimensi yang sempurna, ibarat kerajinan origami. Kalau stres oksidatif di tubuh kita tinggi akibat gaya hidup yang buruk, origami ini jadi kusut dan menumpuk jadi sampah seluler. Penumpukan semacam ini dikaitkan dengan plak pada penyakit neurodegeneratif. Kehadiran heat shock protein, khususnya tipe HSP70 yang dipicu oleh cuaca panas ini, bertugas seperti setrika yang meluruskan kembali origami yang kusut tadi agar berfungsi secara normal lagi. Tentu saja, secara medis kita harus objektif. Jangan jemuran lari maraton jam 12 siang tanpa persiapan sampai dehidrasi parah. Itu merusak. Komprominya adalah adaptasi yang cerdas. Jadikan paparan panas ringan yang rutin sebagai bagian gaya hidup, bukan musuh yang dihindari setiap saat. Manfaat pada pembuluh darah muncul dari pembiasaan, bukan sekali keringetan. Pastikan hidrasi kamu terjaga dengan minum air mineral yang cukup. Posisikan gerah tropis ini sebagai booster elastisitas pembuluh darah, bukan musuh yang harus dijauhi setiap saat. Nah, kita udah punya cahaya pelindung dari matahari pagi dan suhu panas untuk merakit ulang protein. Sekarang, kita butuh bahan bakar untuk menyempurnakan pertahanan ini. Untuk mencapai target longevity, apakah kita butuh asupan makanan impor yang mahal? Sama sekali enggak. Banyak yang mikir makanan sehat untuk longevity dan umur panjang itu pasti mahal, kayak ikan salmon tangkapan liar atau buah beri eksotis dari luar negeri. Padahal, rahasia biohacking terbaik justru nongkrong setiap hari di pasar tradisional kita. 2 jagoan nutrisi tropis kita adalah tempe dan daun kelor. Daun kelor bukan sekedar sayuran kampung. Di studi laboratorium dan hewan, senyawanya menunjukkan kemampuan mengaktifkan AMPK, suatu jalur yang mendorong tubuh berhenti menimbun lemak dan mulai mendaur ulang sel. Sedangkan tempe, berkat proses fermentasi kapangnya, sangat kaya akan spermidin. Senyawa ini, di berbagai model penelitian, terbukti mampu merangsang autofagi, suatu proses sel memakan dan mendaur ulang sampah biologisnya sendiri. Gak usah pusing dengan diet yang ribet. Biasakan tempe dan kelor sebagai bagian pola makan harianmu untuk mendukung mekanisme perawatan sel tubuh. Murni pakai kearifan lokal. Yuk kita bedah sedikit jalur endokrinologi selulernya biar kamu makin paham kenapa makanan murah ini sangat berharga. Di tubuh kita ada 2 jalur sensor energi utama, mTOR dan AMPK. Kalau kita makan terus-terusan tanpa henti, terutama ngemil manis dan karbo rafinasi, jalur mTOR akan menyala terus. Tubuh sibuk dalam fase pertumbuhan, tapi lupa bersih-bersih. Pola yang dikaitkan dengan percepatan penuaan di berbagai studi. Nah,
Daun kelor atau Moringa oleifera kaya akan senyawa turunan isothiocyanat. Di studi laboratorium, senyawa ini meredam inflamasi dan mengaktifkan AMPK, yang dikaitkan dengan pelepasan nitric oxide untuk kelancaran aliran darah serta pemicu autofagi. Terus, gimana dengan spermidin dari tempe? Banyak orang nggak suka tempe mentah atau kukus karena hambar. Solusi praktisnya, kamu bisa bumbui pakai bawang putih yang juga bagus buat jantung, dan sedikit garam laut, terus masak pakai air fryer atau dipanggang pakai sedikit minyak zaitun. Spermidin bekerja sampai ke tingkat sel dan lewat penghambatan enzim EP300 mendorong proses autofagi berjalan lebih aktif. Jadi, bayangkan kalau kamu menjalani pola makan dengan jendela waktu terbatas secara konsisten, terus mengisi piringmu dengan kombinasi tempe dan kelor sebagai sumber spermidin dan senyawa pelindung autofagi. Secara teori, ini kombinasi gaya hidup yang menarik untuk longevity. Meski efek puasa pada autofagi manusia sendiri masih terus diteliti. Yuk kita rangkum perbincangan hari ini. Merayakan Hari Tropis Internasional bukan cuma soal apresiasi keanekaragaman flora dan fauna, tapi menyadari bahwa lingkungan kita ini adalah apotek alam terbesar kalau kita tahu cara pakainya. Pertama, manfaatkan spektrum inframerah dekat dari matahari pagi untuk memicu mitokondria memproduksi melatoninnya sendiri sebagai tameng antioksidan. Kedua, jangan panik dengan rasa gerah. Gunakan paparan panas ringan yang terkontrol untuk memicu heat shock proteins yang memperbaiki protein rusak di otot dan saraf kita. Yang ketiga, bangga dengan pangan lokal. Jadikan tempe dan daun kelor sebagai amunisi untuk mengaktifkan jalur pembersihan sel atau autofagi melalui aktivasi AMPK. Nah, dari ketiga cheat code gratis ini, berjemur pagi, gerah siang hari, atau makan tempe atau kelor, mana nih yang mau mulai kamu rutinkan di minggu ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa ilmu ini aplikatif dan bermanfaat. Saya Dr. Indra Gunawan, selalu ingat, kesehatan yang optimal bukan cuma soal nggak dirawat di rumah sakit, tapi soal bagaimana kita bisa tetap aktif, kuat, dan bahagia hingga usia senja. Sampai jumpa di video longevity selanjutnya.